wabarakatuh. Selamat pagi, saya selaku moderator ingin menyampaikan bahwasanya kami kelompok 6 ingin mempresentasikan materi mata kuliah konsep sistem informasi dengan dosen pengampu Ibu Desri. Baiklah, bagaikan kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Di sini kami ingin memperkenalkan masing-masing dari diri kami. Selaku saya moderator Muhammad Denia Octavia dengan NIM 7012-115 dan anggota saya Winda Febriati dengan NIM 701210-245 dan sebelah kanan saya Muhammad Fadli NIM 7012-119. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi. Materi yang pertama yaitu adalah sistem. Apa itu sistem? Sistem secara bahasa adalah kesatuan yang terdiri atas komponen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sistem adalah perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas. Sistem juga diartikan sebagai susunan yang diatur dari pandangan, teori, asas, dan sebagainya. di sini saya akan menyebutkan dua pengertian sistem menurut para ahli. Pertama, menurut Arifin Rahman. Pengertian sistem menurut Arifin Rahman adalah sekumpulan beberapa pendapat atau collection of opinions, prinsip-prinsip, dan lain-lain yang telah membentuk satu kesatuan yang saling berhubungan atau satu sama lain. Yang kedua, menurut Sutapri, sistem adalah suatu kumpulan atau himpunan dari suatu unsur, komponen, atau variabel yang terorganisasi, saling berinteraksi, saling tergantung satu sama lain, dan terpadu. Jadi, sistem itu sendiri memiliki 5 macam karakteristik. Karakteristik yang pertama yaitu mempunyai sasaran sistem. Dalam artian target dari sebuah sistem itu adalah mereka yang membutuhkan sebuah data ataupun informasi. 2. Sistem mempunyai masukan atau input. Yang dimaksud masukan di sini ialah proses dimasukkannya data ke dalam suatu sistem. Dan yang ketiga adalah sistem mempunyai pengolahan data. Seperti namanya, bagian ini adalah bagian di mana suatu sistem mengolah data atau informasi yang telah diterima. 4. Sistem mempunyai keluaran atau yang kita sebut dengan output. Hal ini merujuk pada hasil yang telah melalui proses input dan pengolahan data. Oke, selanjutnya yang nomor 5 yaitu mempunyai interface atau yang disebut dengan tatap muka. Ini adalah sebuah media yang digunakan untuk mempermudah pengguna untuk memanfaatkan sistem informasi dengan baik. Selanjutnya masuk karakteristik sistem yang keenam, mempunyai bondari. Bondari di sini berarti batasan. Suatu sistem biasa disebut sebagai sistem informasi apabila sistem tersebut juga mempunyai batasan. Batasan itu sendiri dapat didefinisikan sebagai pembatas antara sistem informasi yang satu dengan sistem informasi lainnya. Batasan di sini juga sekaligus menunjukkan ruang lingkup sistem informasi. Dengan adanya batasan, maka sistem informasi yang ada tidak akan tumpang tindih satu sama lain. Yang ketujuh, mempunyai environment. Environment yang dimaksud di sini ialah seluruh sistem serta lingkungan yang tempatnya ada di luar dari batasan yang telah dijelaskan sebelumnya. Ini juga merupakan karakteristik sistem informasi yang sangat penting karena tanpa environment, suatu sistem tidak bisa disebut sebagai sistem informasi. 8. Mempunyai komponen. Karakteristik sistem informasi yang tak kalah penting ialah mempunyai komponen. Komponen yang ada dalam sistem informasi saling berinteraksi satu sama lain. Karena saling berinteraksi, maka apabila suatu komponen tidak bisa bekerja dengan baik, maka semua sistem informasi juga tidak bisa optimal. Komponen ini biasa disebut juga sebagai subsistem. Setelah karakteristik sistem, kita mempunyai hierarki data. Sistem hierarki adalah alat yang paling mudah untuk memahami masalah-masalah
yang kompleks, di mana masalah tersebut diuraikan ke dalam elemen-elemen yang bersangkutan, menyusun elemen-elemen tersebut secara hierarkis, dan akhirnya melakukan penilaian atas elemen-elemen dalam komponen yang sifatnya homogen, dan menyusun komponen-komponen tersebut dalam level hierarki yang tepat. Selanjutnya kita masuk ke klasifikasi sistem, diantaranya ialah sistem abstrak dan sistem fisik, sistem alamiah dan sistem buatan, sistem tertentu dan tak tentu, sistem tertutup dan terbuka. Baik, lanjut ke materi berikutnya yaitu data. Apa itu data? Data adalah catatan atas kumpulan fakta. Data merupakan bentuk jamak dari datu, berasal dari bahasa Latin yang berarti sesuatu yang diberikan. Baiklah, di sini saya akan menyebutkan dua pengertian data menurut para ahli. Pertama, menurut Kristanto. Kristanto mengatakan data merupakan suatu fakta mengenai objek yang dapat mengurangi derajat ketidakpastian tentang suatu keadaan dan kejadian. Dan menurut Nuzula Agustina, data adalah keterangan mengenai suatu hal yang sudah sering terjadi dan berupa himpunan fakta, angka, grafik tabel, gambar, lambang, kata huruf yang menyatakan sesuatu pemikiran, objek, serta kondisi dan situasi. Data secara umum dapat dibagi menjadi dua, yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif yaitu data yang dinyatakan dalam bentuk angka atau jumlah dan data diukur besar kecilnya. Sedangkan data kualitatif adalah data yang berhubungan dengan kategorisasi atau karakteristik dalam bentuk sifat bukan angka. Data menurut sumber pengambilan dibagi menjadi dua, yaitu data sekunder dan data primer. Data primer adalah data yang diambil dari penelitian, dan data sekunder adalah data yang didapat dari orang lain atau instansi lain. Data menurut pengumpulannya dibagi menjadi dua, yaitu data berkala dan data kertas lintang. Data berkala adalah data yang terkumpul dari waktu ke waktu untuk menggambarkan perkembangan suatu keadaan pada waktu itu. Sedangkan data kertas lintang adalah data yang terkumpul pada suatu waktu tertentu untuk menggambarkan perkembangan keadaan pada waktu itu. Data menurut tingkat pengukurannya. 1. Data nominal. Data nominal adalah data yang hanya mendasarkan pada kelompokan atau pengkategorian peristiwa atau fakta, dan apabila menggunakan relasi, angka hal itu sama sekali tidak menunjukkan perbedaan kuantitatif, melainkan hanya menunjukkan perbedaan kualitatif. 2. Data ordinal. Data ordinal adalah pengukuran di mana skala yang digunakan disusun berdasarkan atas jenjang dalam atribut tertentu, sehingga penyusunannya disusun secara terurut dari rendah sampai tinggi menurut suatu ciri tertentu. Namun antara urutannya ranking yang satu dengan yang lainnya tidak mempunyai jarak yang sama. 3. Data interval. Data interval adalah data yang berasal dari objek atau kategori yang diurutkan berdasar suatu atribut tertentu, di mana jarak antara tiap objek atau kategori adalah sama. Pada data ini terdapat angka non-mutlak. 4. Data rasio. Data rasio adalah data pengukuran yang mempunyai nilai non-mutlak dan mempunyai jarak yang sama. Dengan demikian, data rasio menunjukkan jenis pengukuran yang sangat jelas dan akurat atau precis. Setelah kita membahas pengertian data, selanjutnya kita akan menilai data yang dilihat dari sudut umum. Dari pengertian data menurut para ahli yang telah kita sebutkan, maka kita dapat menyimpulkan bahwa pengertian data adalah fakta mentah atau rincian peristiwa yang belum diolah, yang terkadang sulit diterima oleh akal pikiran. Data tersebut dapat berupa angka, simbol, gambar, suara, karakter, atau tanda-tanda yang dapat digunakan untuk dijadikan informasi. Setelah kita melihat dari sudut umum, sekarang kita akan melihat data dari sudut IT. Data adalah deskripsi dari sesuatu dan kejadian yang kita hadapi. Data adalah bahan yang akan diolah atau diproses berupa angka-angka, huruf-huruf, simbol-simbol,
kata-kata yang akan menunjukkan situasi, dan lain-lain yang berdiri sendiri. Dalam dunia komputer, data adalah segala sesuatu yang dapat disimpan dalam memori menurut format tertentu. Data adalah fakta yang sudah ditulis dalam bentuk catatan atau direkam ke dalam berbagai bentuk media. Data merupakan komponen besar dari informasi yang akan diproses lebih lanjut untuk menghasilkan informasi. Data lebih cenderung ke penjelasan singkat atau sebuah gagasan yang belum menjelaskan sebuah peristiwa atau hasil kegiatan. Data juga tidak bisa digunakan untuk pengambilan keputusan. Lanjut ke materi yang ketiga, yaitu informasi. Apa itu informasi? Informasi adalah sekumpulan data atau fakta yang dikelola menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi penerimanya. Adapun jenis-jenis informasi, yaitu informasi dapat ditemukan dalam format dan bentuk apapun, baik di media cetak maupun media online. Sebuah data dapat dikatakan sebagai informasi ketika benar-benar berfungsi atau bisa benar-benar digunakan. Adapun pengertian informasi menurut para ahli adalah sebagai berikut. Menurut Josh Haberner, pengertian informasi adalah sebuah data yang diolah sehingga dapat dijadikan dasar untuk mengambil keputusan yang tepat. Sedangkan menurut Anton Emelino, informasi merupakan data yang telah diproses dan diolah untuk tujuan tertentu. Adapun tujuan tersebut untuk menghasilkan sebuah keputusan. Fungsi informasi yang bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari adalah pertama, sumber pengetahuan, dan kedua, sebagai hiburan. Selanjutnya, siklus informasi. Di dalam sebuah siklus informasi terdapat 7 buah tahapan. Di antaranya adalah data, input, proses, output, penerima, putusan, dan tindakan, dan hasil tindakan. Materi selanjutnya yaitu manajemen informasi. Apa itu manajemen informasi? Manajemen informasi adalah pengumpulan, penyimpanan, pengelolaan, dan pemeliharaan data dan jenis informasi lainnya. Selanjutnya, data versus informasi. Data lebih cenderung ke penjelasan singkat atau sebuah gagasan yang belum menjelaskan sebuah peristiwa atau hasil kegiatan. Sedangkan informasi adalah hasil pengolahan dan dari data dengan menggunakan teknik-teknik tertentu yang bisa menjelaskan sebuah peristiwa. Hubungan data dan informasi. Pada intinya, data merupakan bahan baku untuk pembuatan sebuah informasi. Data dikumpulkan sedemikian rupa melalui metode pengumpulan tertentu. Kemudian data yang sudah terkumpul akan diolah menggunakan analisis tertentu sehingga akan menghasilkan sebuah informasi yang akan berguna bagi khalayak ramai. Pada akhirnya, informasi merupakan hasil dari pengolahan data menjadi bentuk yang lebih berguna. Informasi akan menggambarkan suatu peristiwa nyata dan dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Sebuah informasi yang aktual diperoleh dari data-data yang dikumpulkan dari sebuah peristiwa, penelitian, atau pengawasan. Selanjutnya kita akan masuk ke judul keempat, yaitu sistem informasi. Sistem informasi didefinisikan sebagai seperangkat komponen yang terintegrasi dan bertugas untuk mengumpulkan, menyimpan, dan memproses data. Jika dilihat dari ranah teknologi, sistem informasi merupakan jaringan pelengkap, perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan oleh organisasi untuk mengumpulkan, menyaring, memproses, membuat, dan mendistribusikan data. Di sini saya akan menyebutkan dua pengertian data menurut para ahli. Pertama, menurut Emsiliot. Emsiliot berkata, pengertian sistem informasi yaitu suatu sistem yang memiliki kemampuan untuk mengumpulkan informasi dari sebuah sumber dan menggunakan berbagai media untuk menampilkan informasi tersebut. Kedua, menurut Lani Siddhartha, pengertian sistem informasi yaitu sistem buatan manusia yang berisi serangkaian terpadu komponen-komponen dan manual bagian komponen terkomputerasi yang bertujuan untuk mengumpulkan data, mengelola data, dan menghasilkan informasi bagi pengguna. Adapun manfaat sistem informasi, yang pertama
informasi dapat meningkatkan aksesibilitas data yang disajikan kepada pengguna informasi secara cepat dan akurat tanpa melalui perantara. Dan yang kedua yaitu manfaat sistem informasi bisa mengantisipasi serta memahami konsekuensi ekonomi dari sistem dan teknologi informasi terbaru. 3. Manfaat sistem informasi bisa menjamin kualitas serta keterampilan dalam penanganan krisis suatu sistem. 4. Manfaat sistem informasi dapat mengembangkan rencana yang lebih efektif. Selanjutnya nomor 5 yaitu manfaat sistem informasi dapat menentukan investasi yang akan dilakukan untuk sistem informasi. Dan yang nomor 6 adalah manfaat sistem informasi dapat mengidentifikasi persyaratan sistem informasi penduduk. 7. Manfaat sistem informasi dapat memproses semua transaksi, mengurangi biaya, serta menghasilkan pendapatan. 8. Manfaat sistem informasi dapat meningkatkan produktivitas dalam pengembangan sistem serta aplikasi pemeliharaan. Baiklah, selanjutnya kami akan mengidentifikasi blok-blok sistem informasi. 1. Sistem informasi akademik. Sistem informasi akademik merupakan sebuah aplikasi yang mengintegrasikan seluruh proses inti sebuah bisnis pendidikan ke dalam sebuah sistem informasi yang didukung oleh teknologi terkini. Dengan penerapan ini akan mempengaruhi mutu layanan secara keseluruhan, yaitu layanan yang berhubungan dengan pihak-pihak di luar lembaga pendidikan, dan satu lagi tentunya layanan yang berhubungan dengan lembaga pendidikan itu sendiri. 2. Sistem informasi sekolah. Sistem informasi sekolah adalah sebuah sarana atau alat yang bisa digunakan oleh sekolah untuk meningkatkan pelayanan dan kualitas sekolah. Melalui sistem ini, sekolah bisa berinteraksi dengan banyak pihak terkait seperti calon siswa, masyarakat, siswa, orang tua, dan lain-lain. 3. Sistem informasi pembayaran listrik. Setiap penggunaan energi listrik dibutuhkan monitoring untuk mengawasi penggunaan listrik. Dari hasil monitoring tersebut dibutuhkan sebuah sistem informasi yang dapat menyimpan data hasil monitoring sehingga sistem tersebut dapat menampilkan data yang telah diperoleh. 4. Sistem informasi data pegawai. Penggunaan teknologi komputer khusus dalam hal pengolahan data pada saat ini sangat diperlukan, baik untuk kepentingan perorangan maupun untuk kepentingan termasuk pada sistem informasi pengolahan data pegawai. Proses memproses data pegawai memerlukan pencatatan, penyimpanan, serta pelaporan tentang data-data pegawai. B. Information System Resource. Sistem informasi sumber daya manusia adalah salah satu unit organisasi yang di dalamnya terdiri dari berbagai individu yang mengelola data sumber daya manusia dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi komputer. Hal tersebut dihasilkan dari suatu kolaborasi antara teknologi informasi dengan ilmu manajemen sumber daya manusia. C. Role of Information System. Sistem informasi dalam dunia pendidikan memiliki peran yang sangat penting. Di antaranya adalah mendukung proses dan operasional pendidikan, mendukung proses pengambilan keputusan, dukungan strategi untuk keunggulan kompetitif, kerawanan yang perlu diperhatikan, emerging teknologi. Kalau ada kesalahan mohon dimaafkan, kalau ada yang saya mohon diungkapkan. Hidup kesepian terima kasih. Cukup sekian dan terima kasih. Sekian dari kami kelompok 6. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.